Preview. Preview. View. Preview. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Metro terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, Wali Kota Metro tahun anggaran 2000. Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPRD setempat, Senin, 14 April 2025. Dalam kesempatannya Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini menyampaikan, rapat ketiga masa sidang pertama tahun 2025, dihadiri 21 anggota dari 25 anggota Dewan. Dengan demikian forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Kita maklumi bersama bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan salah satu kewajiban yang telah diamanahkan dalam undang-undang, serta pada peraturan daerah tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, kata Ketua DPRD Kota Metro. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memaparkan bahwa laporan tersebut berisi hasil pelaksanaan urusan pemerintah selama tahun 2024 sebagai bagian dari tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026, dan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Perda Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah HPBD Kota Metro tahun anggaran 2024, yang meliputi berbagai urusan pemerintahan. Antara lain, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Keseluruhannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami menyampaikan capaian kinerja pemerintah secara komprehensif, perkenalkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan perkembangan indikator makro pembangunan Kota Metro tahun 2024. 1. Laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,88%, mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,86%. Produk Domestik Regional Bruto, PDRB, atas dasar harga berlaku pencapaian 8,48 triliun rupiah, dan atas dasar harga konstan sebesar 5,01 triliun rupiah. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi yaitu sebesar 9,85%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi didorong oleh konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, LNPRT, sebesar 11,02%. 2. Pendapatan per kapita. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Metro yang terus mengalami peningkatan, pendapatan rata-rata penduduk turut mengalami kenaikan. Tercatat bahwa pada tahun 2023 pendapatan per kapita penduduk adalah sebesar 45,24 juta rupiah per tahun, yang kemudian meningkat menjadi 48,26 juta rupiah per tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 8,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro secara signifikan. 3. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran di Kota Metro mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,40% hingga tahun 2023 mencapai 3,60%. Namun demikian pada tahun 2024 tercatat sedikit peningkatan mencapai 3,71%. Kedati demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Lampung yang sebesar 4,19% dan tingkat pengangguran nasional yang sebesar 4,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas utama di Kota Metro, Provinsi Lampung dan secara nasional. 4. Rasio Gini. Pada tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Metro tercatat sebesar 0,277. Angka tersebut menunjukkan perbaikan kita dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,289, serta lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung 0,302 dan rata-rata nasional 0,399. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kota Metro semakin merata. 5. Pengendalian inflasi. Pada akhir tahun 2024 tingkat inflasi tahunan, year on year, Kota Metro tercatat sebesar 1,51%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2023 yang mencapai 3,05% serta berada di bawah rata-rata inflasi provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 1,57%. Inflasi ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 yaitu antara 1,5 hingga 3,5%.
Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi antara lain kenaikan harga emas perhiasan, sigaret kretek mesin, ayam hidup, jeruk, dan bahan bakar rumah tangga. Selanjutnya, Wali Kota menyampaikan ikhtisar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, Kota Metro tahun anggaran 2024 yang bahwa sahnya laporan tersebut masih bersifat sementara mengingat proses audit oleh BPK masih berlangsung. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 telah terrealisasi sejumlah 1,040 triliun rupiah lebih, atau 99,28% dari target sebesar 1,047 triliun rupiah. Pendapatan ini terdiri dari 3 komponen utama. 1. Pendapatan asli daerah, PED, sebesar 332,15 miliar rupiah atau 97,18% dari target 341,76 miliar rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 708,09 miliar rupiah atau 100,30% dari target 705,95 miliar rupiah. 3. Pendapatan lain-lain yang sah pada tahun ini tidak ada. Di sisi belanja daerah, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 1,080 triliun rupiah, dengan realisasi sebesar 1,046 triliun rupiah atau 96,89%. Terdapat efisiensi anggota sebesar 3,10%, yang mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara cukup efisien dan tetap sasaran. Untuk pembiayaan daerah, pada sisi penerimaan, realisasi pencapaian 34,60 miliar rupiah atau 100,05% dari target. Dana ini bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran, SILPA, tahun sebelumnya. Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal pemerintah daerah terrealisasi sebesar 2 miliar rupiah atau 100% dari target. Dengan demikian, pembiayaan itu yang terrealisasi adalah sebesar 32,59 miliar rupiah, atau sekitar 94,26% dari target. Dengan demikian penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, Pemerintah Kota Metro tahun 2024. Pada kesempatan ini, kami menegaskan komitmen pemerintah Kota Metro untuk memelihara kesinambungan serta memperkuat program-program keunggulan yang telah terimplementasi dengan baik. Program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pengembangan UMKM dan program tematik lainnya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Saat ini, kami sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJPD, Kota Metro 2025 hingga 2045. Serta meyakini bahwa transisi kepemimpinan merupakan momentum untuk melanjutkan estafet pembangunan dengan energi baru demi mempertahankannya.